Nah, memang beberapa waktu lalu ya, kita dikejutkan dengan yaitu Presiden Joko Widodo. Ya, kita ketahui ketika Ganjar pada waktu lalu mau ke Bali, tiba-tiba sebelum kedatangan Ganjar, Presiden Joko Widodo berada di Bali. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, ketika pada waktu lalu setelah kedatangan Ganjar di Papua, Presiden pun terlihat Presiden Joko Widodo mengunjungi di Papua, dan bahkan pada waktu lalu juga di Sumbar. Ya, di situ terlihat bebarengan. Ini kebetulan atau seperti apa kita juga tidak tahu ya. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu ketika Ganjar berada di Tanah Toraja, di sini pun Gibran, yaitu yang saat ini sudah dideklarasikan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, juga tiba di Tanah Toraja. Menurut saya, apa yang membedakan di sini? Ya, pertama adalah antusias dari masyarakat. Pada saat Ganjar Pranowo datang ke Tanah Toraja, sambutannya sangat meriah. Dan di sini ketika Gibran Rakabuming Raka berada di Tanah Toraja, sambutannya menurut saya biasa-biasa saja. Apakah pertanyaannya? Di sini pada waktu kedatangan Gibran terlihat hujan. Apakah di situ akhirnya masyarakat tidak antusias lagi karena adanya hujan tersebut? Ya, kita tidak tahu lagi, tetapi di sini sangat jelas sekali terlihat perbedaan antara penyambutan kedatangan Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini bahkan ada video, bahkan di sini terlihat walaupun semuanya sudah datang. Nah, di sini terlihatlah hujan cukup deras ya, di sini terlihat. Nah, bahkan di sini juga pada waktu lalu ketika Gibran datang di bandara juga nampak sepi, tetapi mobil-mobil yang parkir cukup lumayan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes, acara Gibran di Toraja gagal total, hujan deras sepi peserta. Hari ini terlihat arogan dan dipaksakan. Masa pun banyak terlihat terpaksa. Selesai acara semua pada bubar padahal Gibran masih ada. Yang foto-foto cuma beberapa. Di bandara juga sepi. Info dari Warlock. Ya, terlihat di sini memang sepi ya, kemungkinan karena hujan. Nah, tetapi saya membandingkan lagi dengan berita-berita yang beredar. Ya, kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Di sini dari detik.com, warga Toraja rela hujan-hujanan sambut Gibran, teriak satu putaran. Kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo, menurut saya sangat berbeda sekali ya. Kalau kedatangan Ganjar Pranowo sangat terlihat meriah sekali di sini. Bahkan masyarakat mengerubungi Ganjar. Bahkan di bandara juga sangat banyak sekali. Di sini kan bisa kita rasakan ya perbedaan, yaitu kedatangan Ganjar Pranowo di sini dan Gibran Rakabuming Raka. Entah di sini gara-gara hujan atau bagaimana, tetapi kita lihat perbedaannya di sini ya. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan dari cuitan Ganjar Pranowo, persatuan itulah mantra paling ampuh di Republik ini. Jangan sampai kita merusaknya dengan dalih apapun, apalagi cuma karena konsultasi 5 tahunan. Terima kasih saudara-saudaraku di Sinode Gereja Toraja dan Paroki Makele serta warga Toraja seluruhnya. I love you. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira seperti apa ya, yaitu beritanya di sini. Didampingi selfie safari ke Sulsel, Gibran masyarakat Tanah Toraja luar biasa. Ya, kalau di sini kan dari background di sini kan hampir sama ya dari cuitan Paltiwes di sini. Ya, memang sama. Di sini yaitu cawapres nomor urut 2 Gibran bersama istri Selvi Ananda berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gibran menyebut masyarakat Tanah Toraja luar biasa. Gibran dan Selvi menghadiri apel siaga nasional Briksena Gamki Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Gedung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada 24 November. Gibran bercerita baru pertama kali datang ke Toraja. Dia menyebut masyarakat Tanah Toraja luar biasa.
biasa. Ya, ini pertama kalinya saya ke Tanah Toraja. Begitu mendarat hujan deras sekali. Tapi pas sampai ke sini langsung terang. Dan ini antusiasme dari teman-teman Gamki. Masyarakat Tanah Toraja ini luar biasa. Tadi juga sempat mendapatkan karya atau gelar juga dari tokoh-tokoh adat dan budaya, kata Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari sini saya penasaran juga kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari David Wijaya, karma buat pengekor sudah berjalan. Biar tahu rasa. Satu bukti, Gibran bukan Jokowi. Sekedar mengingatkan Toraja, bukan sampling dari survei. Bang, kalau semesta nggak mendukung itu, kita mau bilang apa? Semesta nggak mau digibranin itu aja. Mereka sedang melawan takdir Prabowo. Batal apa biji mana nih? Tetapi kalau dilihat dari berita-berita yang beredar, acara tersebut tidak batal. Dan katanya Gibran sendiri setelah datang ke situ, hujan langsung reda. Ya, tetapi kalau kita melihat perbedaan yaitu antara kedatangan Gibran dan Ganjar Pranowo ketika datang ke Tanah Toraja, menurut saya sambutannya sangat berbeda sekali. Sambutannya kalau dilihat dari video-video yang beredar, dilihat dari foto-foto yang beredar, sambutannya menurut saya luar biasa sambutan Ganjar Pranowo. Tetapi apakah itu karena hujan? Ya, kita tidak tahu lagi. Memang pada waktu lalu kedatangan Gibran di Tanah Toraja memang hujan deras. Apakah itu akhirnya masyarakat ya tidak berminat lah gara-gara hujan deras di situ. Disangka bocil akan disambut seperti bapaknya. Semesta mulai menunjukkan kepadanya perlahan-lahan. Hoax bro, ini acara Gamki bukan Gibran. Awok itu fitnah bukan fakta, nggak perlu tanggapi. Yang benar Gibran berteduh dan yang lainnya berteduh juga di rumah masing-masing. Acara itu seru kok. Masa beriang gembira bersama keluarga di rumah masing-masing. Di mana-mana GP dipepet. Kira-kira kalau Pak Ganjar kunjungan Papua, daerah konflik, Raja, Pangeran dan Patihnya berani nggak ya ke sana? Ya seperti itulah dari berita di sini. Tetapi di sini terlihat dari video yang beredar kedatangan Ganjar dan Gibran di sini menurut saya sangat berbeda. Nah, dari sini bahkan ada berita lagi yaitu hujan deras tak surutkan antusias warga sambut Gibran. Nah, di sini terlihat kok warga juga cukup antusias walaupun memakai payung. Ya, di sini. Tetapi kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo menurut saya sangat antusias ketika Ganjar Pranowo yang datang. Ya kemungkinan hujan kali ya. Ya kita harus memang berpositif thinking lah di sini. Menurut saya ini bukan acuan untuk memilih capres dan cawapres ya. Kita harus memilih capres cawapres yang benar-benar dilihat dari track record, dilihat dari rekam jejaknya. Jadi bukan seperti ini ya, masalah antusias warga dan lain sebagainya. Menurut saya bukan, karena kita memilih pemimpin itu perlu kehati-hatian dan harus memang benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar sudah teruji rekam jejaknya dan lain sebagainya. Ya walaupun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.